Seruput kopi dulu, Lur. Banyak orang bangga melihat Indonesia mulai kedatangan Dassault Rafale, lengkap dengan rudal jarak jauh, Meteor Missile, dan bom pintar Hammer. Tapi, dalam perang udara modern, semua kecanggihan itu belum cukup kalau belum didukung pesawat AWACS. Karena di era sekarang, perang bukan cuma soal siapa punya jet paling cepat atau rudal paling jauh, tapi siapa yang lebih dulu mendapatkan informasi dan mengendalikan pertempuran. AWACS atau Air Warning and Control System adalah pusat komando udara yang terbang di langit. Pesawat ini membawa radar besar dan sistem komunikasi canggih yang mampu memantau situasi udara dalam radius ratusan kilometer. Kalau jet tempur adalah pedangnya, maka AWACS adalah mata dan otaknya. Banyak orang mengira radar darat sudah cukup untuk menjaga wilayah udara. Padahal radar darat punya kelemahan besar, yaitu terhalang kelengkungan bumi. Pesawat yang terbang rendah, rudal jelajah, atau drone kecil bisa lolos dari pengawasan. Sedangkan AWACS yang terbang tinggi dapat melihat jauh lebih luas dan mendeteksi ancaman lebih cepat. Inilah kenapa negara-negara besar selalu menempatkan AWACS sebagai aset utama. Amerika menggunakan Boeing E-3 Sentry, Rusia punya Brief A-50, sementara Tiongkok mengembangkan KJ-500 untuk mendukung operasi udara mereka. Fungsi AWACS bukan hanya mencari target. Pesawat ini juga mengatur seluruh jalannya pertempuran udara. Operator di dalam pesawat dapat memandu jet tempur menuju sasaran, memberi informasi ancaman secara real-time, sampai mengatur koordinasi antara pesawat tempur, kapal perang, dan pertahanan udara darat. Karena itu, dalam perang modern, AWACS sering disebut force multiplier. Jumlah jet sedikit tapi terkoordinasi lewat AWACS bisa jauh lebih efektif dibanding banyak jet tanpa sistem komando udara yang baik. Contohnya saat Rafale membawa rudal Meteor. Rudal ini terkenal sangat mematikan untuk duel jarak jauh. Tetapi kemampuan Meteor akan jauh lebih berbahaya jika targetnya sudah dilacak oleh AWACS. Jet tempur tidak perlu terlalu lama menyalakan radar sendiri, sehingga posisi pesawat lebih aman dan sulit dideteksi lawan. Selain itu, AWACS juga sangat penting menghadapi ancaman stealth. Banyak orang menganggap pesawat siluman tidak bisa terlihat radar. Faktanya, stealth hanya mengurangi pantulan radar. Dengan radar besar dan posisi tinggi di udara, AWACS memiliki peluang lebih baik mendeteksi pesawat stealth dibanding radar kecil pada jet tempur. Di era perang modern sekarang, kecepatan informasi adalah segalanya. Negara yang lebih dulu melihat musuh biasanya memiliki peluang menang lebih besar. Karena itu, AWACS memberi keuntungan first look, first kill, yaitu melihat dan menyerang lebih dulu sebelum lawan sadar keberadaan kita. Indonesia sebenarnya sangat membutuhkan sistem seperti ini. Wilayah udara Indonesia sangat luas dengan ribuan pulau dan lautan besar. Mengandalkan radar darat saja tentu tidak cukup. Apalagi ancaman modern sekarang bukan hanya pesawat tempur, tapi juga drone, rudal jelajah, dan peperangan elektronik. Singapura bahkan sudah lebih dulu memahami pentingnya penguasaan informasi udara. Mereka mengoperasikan Gulfstream J-50 CAEW yang mampu menghubungkan seluruh sistem pertahanan udara mereka dalam satu jaringan tempur modern. Perlu diketahui juga bahwa AEW dan AWACS berbeda. AEW hanya berfungsi sebagai radar peringatan dini di udara, sedangkan AWACS memiliki kemampuan komando dan kendali tempur secara penuh. Jadi bukan sekadar melihat ancaman, tapi juga mengatur strategi dan jalannya operasi secara langsung. Kalau Indonesia nanti benar-benar mampu menggabungkan Rafale, Meteor, drone pengintai, radar modern, satelit militer, dan AWACS dalam satu sistem jaringan tempur, maka kekuatan udara Indonesia akan naik level sangat jauh dibanding sebelumnya. Karena dalam peperangan udara modern, yang paling berbahaya bukan hanya jet tempurnya, tapi kemampuan menghubungkan semua kekuatan menjadi satu kesatuan yang bergerak cepat dan saling berbagi informasi secara real time. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.